Oke, halo teman-teman. Tes dulu, apakah suaraku kedengaran? Sound ya teman-teman ya. Oke, cek sound, cek sound. Suaraku aman? Admin, ada ya? Oke, jadi selamat malam semuanya. Selamat datang di dalam belajar bentar bareng 43 di ruang sampah 3. Nah, jadi pada hari ini saya selaku pemateri akan membawakan sebuah topik atau materi yang berjudulkan teknik swan swing dan scalping di ARB 15%. Dan seminar ini diadakan pada hari ini, hari Minggu 16 Juli 16 Juli tahun 2023. Oke, jadi kelihatannya dari semuanya udah pada antusias ya. Nah, jadi aku akan memberikan sedikit notes juga. Nah, jadi aku akan memanggil semuanya di sini dengan teman-teman ya. Nah, jadi anggap belajar kita ini adalah sebagai forum. Jangan aku sebagai webinar ya. Anggap kita tuh sebagai forum. Di mana jika aku salah, ya teman-teman boleh kasih tahu. Nah, jika teman-teman nggak tahu, ya aku ngasih tahu. Jadi kita sama-sama membangun, sama-sama untuk bisa belajar sahamnya ya. Supaya bisa meraih keuntungan yang maksimal dan meraih cuan-cuan yang luber lah ya. Amin-amin ketemu saham arah berjilid-jilid tadi kayak yang di komen ya. Oke, jadi saya akan mulai dari latar belakang saya. Nama saya Yasipursa Sugiharto, biasa dipanggil ya Krisna, Kak Yosep, Krisna, Ko Yosep, dan ya masih banyak lagi panggilan saya. Nah, jadi saya adalah seorang praktisi aktif selama lebih dari 3 tahun di dunia saham, kripto, dan forex trading. Dan saya pernah meraih posisi dalam kategori top 10 Mirai Championship Season 4 di kategori Gainers kategori. Dan saya telah menjadi pemateri dan trainer selama puluhan jam dan belasan kelas saham tentunya di webinar juga. Dan saya pada saat ini adalah seorang mahasiswa aktif di Binus University jurusan Data Science. Oke, oke, oke. Boleh? Apakah suara saya aman sebenarnya teman-teman? Apakah teman-teman gimana? Suara saya sebenarnya aman nggak? Itu ada laporan dari Kak Saifullah tuh. Aman ya? Terlalu kecil? Oke, volumenya dibesarin sedikit aja, Kak. Oke, jadi, saya ngelihat chat pada ramai ya, udah pada siap untuk belajar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa membuang waktu lebih lama, saya akan memulai materi pada hari ini. Nah, jadi, materi yang akan saya ajarkan akan lebih berfokus kepada teknik-teknik scalping. Nah, kenapa teknik scalping? Karena banyak sekali mungkin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, para remaja yang sangat menyukai teknik scalping gitu ya. Nah, karena scalping itu cukup menarik ya teman-teman ya, karena dengan waktu yang singkat, kita bisa mendapatkan cuan hingga profit yang tinggi ya. Mungkin dalam salah satu rekor saya, pada zamannya saya trading Belvin Tanadi di saham ILS, saya meraih keuntungan kurang lebih 15% kurang dari 1 menit ya. Bahkan mungkin dalam waktu ya 30 detik sampai 45 detik pas zaman-zamannya Belvin gitu. Nah, itu salah satu contoh dari scalping. Nah, tapi tentu teman-teman, scalping memiliki risiko yang tinggi. Nah, oleh karena itu kita akan belajar untuk mengurangi risiko tersebut. Karena tak dapat dipungkiri juga, semakin tingginya gain, semakin tinggi juga risikonya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan belajar supaya high high return namun low until medium risk gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kita satukan tujuan dulu. Nah, jadi udah pada aman ya? Oke, kata Kak Khairul Amri, kok aku nggak ada suara ya? Nah, mungkin cek. Oh, Kakak connect voice dulu, connect voice. Nah, boleh admin ya, tolong di-chat ya. Oke, jadi saya akan mulai pada slide pertama saya, yaitu membahas tentang teori sedikit ya. Lalu saya akan membahas tentang prakteknya. Nah, jadi secara teori, apa sih itu teman-teman risk management? Risk management atau yang disebut dengan manajemen risiko dalam konteks saham adalah pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi di pasar saham. Nah, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk melindungi modal Anda dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat fluktuasi harga saham gitu ya. Nah, jadi di sebelah sebelah sini ya teman-teman, di pojok kiri saya itu ya, itu ada QR code, itu ada salah satu saya bikin kalkulator profit ya. Dan di sini saya akan coba untuk share screen. Ini saya akan coba untuk share screen, menjelaskan tentang kalkulator profit yang dimaksud.
Nah, ini saya share screen dulu, kita akan belajar ya cara perhitungannya. Nah, gimana? Apakah layar saya sudah terlihat teman-teman semuanya? Apakah layar saya sudah terlihat? Ayo, teman-teman, ayo. Apakah layar saya aman? Saya sekarang layarnya sedang di spreadsheet. Oke, ada komen. Sudah, aman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan informasi. Oke, jadi saya membuat kalkulator ini untuk teman-teman setidaknya tahu diri ya, atau dapat mengidentifikasi jumlah profitnya nanti akan berapa dan jumlah loss-nya itu nanti akan berapa. Jangan sampai teman-teman keburu beli sahamnya baru mikir, oh iya nanti saya loss-nya segini dan profitnya segini. Nah, saya ingin teman-teman menghindari kejadian seperti itu ya. Nah, jadi sebelum teman-teman mau masuk saham, biasakan untuk tahu dulu proyeksinya, cuan dan ruginya ya. Jangan sampai tadi yang saya bilang, kalau udah pencet buy nih teman-teman, oh, wah ada saham bagus nih, oke saya pencet buy. Set. Aduh, nanti ini kalau rugi berapa ya? Kalau untung berapa ya? Nah, jangan sampai teman-teman bingung ya seperti itu. Nah, jadi untuk linknya saya kasih aja di sini. Bentar ya, saya ketik dulu. Bagi teman-teman yang nggak bisa lihat, ini url.com/mm43. Nah, itu kalau teman-teman mau lihat ya, mau mengakses langsung. Jadi teman-teman bisa mengakses langsung secara gratis kalkulator saham saya ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menggunakannya, teman-teman bisa pencet file ya. Lalu teman-teman buat salinan seperti ini. Nah, cuman di sini teman-teman kita mohon kerjasamanya. Saya akan mencontohkan cara penggunaannya terlebih dahulu ya. Jangan nakal untuk mengubah-ubah dulu. Nah, tapi kalau mau teman-teman mau eksperimen, klik file, lalu buat salinan. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita tentukan adalah modal saham dari kakak-kakak dulu nih ya. Nah, dari kakak-kakak atau teman-teman. Nah, di sini contoh, saya modalnya berapa ya? Nah, mungkin ada saran teman-teman modalnya berapa di sini? Boleh tulis di kolom komentar gitu, supaya kita ya lebih belajar. Nah, menganalisis rata-rata dari teman-teman kita juga. Oke, ada yang bilang 50 juta, 10 juta, oke. Lanjut dari Kak Dwi. Kak PT Diktus, 10 juta, 100.000, oke. 100.000. Yang ini pajak Kak 1 juta, 150, 2 juta, 20 juta, 10 juta, 1.000, oke. Kata Kak kata Kak Denis 550 juta. Oke, jadi dari yang saya lihat yang terlalu tinggi itu ya 100 juta ke atas, yang sedang mungkin 20 sampai 50 juta, yang standar 10 juta dan yang paling kecil di angka jutaan, di angka 1 dan masih 1 digit lah. Nah, cuman di sini supaya saya merasa lebih adil ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, mengimbangi teman-teman yang tadi komentarnya besar. Saya akan mungkin menembak modal saya itu kurang lebih di harga 7 juta ya. Nah, 7 juta. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya enter aja, plak, gitu ya. Nah, di sini modal 7 juta. Nah, di sini saya menggunakan Google Finance. Jadi data sahamnya itu dan harga sahamnya live ya teman-teman. Nah, contoh nih teman-teman, kita akan masukin kode emiten. Nah, kita mau emiten atau saham apa nih yang mau dikalkulasikan, dicontohkan. Oke, ayo, saham apa nih teman-teman? Ayo boleh nih. Oke, ada yang BGTG, oke. Lanjut, BGTG. Nah, saya menghargai yang pertama dulu nih ya. Saya ganti BGTG ya. Nah, habis BGTG kita ke Adro ya. Tiga saham pertama nih. Ada BGTG, Adro, satu lagi teman-teman, PNLF. Oke, saya kunci ya, 3 itu ya. Oke, jadi contoh saya ketik Adro di sini. Nah, teman-teman bisa ubah di garis yang ungu, yang di background-nya ungu. Tadi kalau nggak salah BGTG. Nah, ini saya enter. Nah, ini tunggu loading. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya, dengan modal 7 juta, kakak-kakak bisa maksimal sebelum dipotong fee bisa mendapatkan 714 lot ya, sebelum dipotong fee. Nah, ini kalau dividen ini untuk perhitungan dividen, nah ini teman-teman bisa custom, tapi tenang aja, tidak akan mempengaruhi yang kolom yang di bawah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, teman-teman langkah kedua adalah menentukan ingin tadi langkah pertama kan modalnya, langkah kedua itu sahamnya. Nah, berarti langkah ketiga adalah tentukan teman-teman mau berapa besar profitnya dan berapa persen loss-nya gitu ya, berapa besar loss-nya. Nah, untuk di sini saya merekomendasikan untuk sebenarnya bukan sekedar merekomendasikan. Nah, namun ini adalah strategi trading saya
Saya biasanya, kalau loss di atas 3% saya udah cabut, namun biasanya saya baru TP di cuan sekitar 5%. Nah, jadi ini nah teman-teman bisa ubah ya. Contoh ada yang mau ubah ke berapa persen nih? Ada yang mau ubah ke 4% bisa, mau ubah ke 5% juga bisa ya. Nah, saya menggunakan strategi yang saya pakai, yang terbukti cuan ya dari saya ya. Oke. Oke, jadi nah teman-teman bisa lihat nih, sedikit identifikasi. Nah, dengan teman-teman porsi 10% berarti, 700.000 ya, 700.000 dengan teman-teman mengambil keuntungan 5%, setelah dipotong fee, buy and sell, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 30.000 gitu ya, dengan modal 7 juta. Nah, berarti porsinya kurang lebih 700.000 dengan cuan 5%. Nah, lalu teman-teman bisa lihat tuh identifikasi loss-nya. Nah, jadi ya teman-teman kalau bisa jangan sampai, loss-nya yang teman-teman incar ya, tapi incar profit-nya ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya ingin membuka pikiran teman-teman untuk dapat melihat, realistis dari sebuah saham. Karena saham itu bukanlah judi, saham itu bukanlah sekedar tebak-tebakan, tapi saham adalah sekedar ilmu ya, adalah ilmu di mana kita bisa mendapatkan cuan lebih ya. Nah, eee, contoh kalau misalnya teman-teman ya, kenapa kalau profit 5%, kenapa nggak loss-nya 5%? Nah, jika saya sandingkan ya teman-teman ya, jika kita menyamakan profit dan loss, tentu akan banyak loss-nya. Kenapa? Karena di dalam proses kita membeli, tentu ada yang namanya fee. Nah, fee-nya itu cukup besar ya teman-teman ya, jadi jangan dianggap remeh kalau fee itu. Nah, jadi nggak bisa teman-teman kalau kita pengen profit 5%, TP 5%, itu nggak akan bisa kaya teman-teman kalau kayak gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya juga, saya pernah belajar dengan teknik seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa menyangkal bahwa, kalau seandainya ada yang jago, ya saya juga nggak bisa menyangkal, mungkin itu strategi dia. Cuman dari strategi yang saya tahu ya, mungkin ya 1 juta dari 100 orang atau mungkin 10 orang yang menggunakan teknik, 1% cuan, 1% cut loss gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau untuk 1% cuan, 1% cut loss itu bagus sih untuk di awal-awal belajar ya, untuk di awal-awal belajar, bukan untuk, jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, tadi saham pertama itu BGTG ya. Nah, tadi saya lihat dulu komentar setelah BGTG tadi kalau nggak salah Adro. Oke, di sini saya ganti Adro. Adro sahamnya bagus ya. Saya nggak ada, promosi saham di sini. Oke, jadi untuk emiten Adro, di sini teman-teman berpotensi membeli 29 lot tanpa potong fee dan tanpa potong fee maksud saya. Nah, di sini ya. Lalu teman-teman bisa ngeliat juga ya porsi-porsinya, profit dan loss-nya kurang lebih berapa ya teman-teman ya. Dan seperti itu ya. Nah, tadi saham yang terakhir, PNLF. Saya ketik dulu PNLF, bentar, PNLF. Nah, dengan Panin Live, teman-teman bisa lihat juga maksimal sampai 227 lot, ya dengan keuntungan proyeksinya seperti ini juga ya. Nah, teman-teman bisa ganti nih nanti profit dan loss-nya. Oke, dari sini apakah mungkin ada sedikit pertanyaan gitu yang ingin ditanyakan kepada saya sebelum melanjut kepada materi selanjutnya, ke materi praktik-praktik trading ya, gimana? Ada yang mau bertanya tentang materi ini dulu ya? Materi ini dulu. Saya izinkan satu pertanyaan, 1 sampai 2 pertanyaan. Oke, Kak Lili, eee, REKLF kemarin dibanting. Wah, sama apa nih? Saya kurang tahu ya. Terus tiba-tiba napas naik sebelum dibanting lagi. Itu gimana Kak cara tahu ada volume yang naik? Oke, jadi untuk pertanyaan Kak Lili nanti akan saya jawab di materi selanjutnya ya. Oh, RLF. Oke. Nah, maksud dari porsi itu adalah, kan contoh teman-teman tadi masuknya 7 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 juta dari 10%-nya adalah kan 700.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh dari porsi itu ya ini teman-teman ya, eee, porsi itu, persenan dari modalnya ya. Contoh porsi 10%, berarti 10%-nya dari modal awal ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk, eee, kalau nggak pakai dividen nggak apa, tenang aja, ini cuman sedikit perhitungan, nggak akan mempengaruhi yang di bawah. Nah, teman-teman fokus aja di bawah. Nah, daripada saya cuman buat profit dan loss-nya aja, nah mungkin kurang fitur ya, jadi saya menambahkan sedikit fitur dividen yield gitu kalau ada ya. Oke,
tanpa berlama-lama lagi, saya anggap, pertanyaannya sudah cukup. Nah, teman-teman bisa edit-edit ya, bisa edit-edit, mau ganti-ganti kode sahamnya boleh, tapi bergiliran. Nah, kalau teman-teman mau lakukan sendiri tadi, klik file, lalu buat salinan. Oke, saya akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, malah kembali ke slide 1. Oke, sebentar. Oke. Oke, nah sedikit informasi ya teman-teman ya, sebelum melanjutkan. Untuk sesi Q&A akan ada nanti ya teman-teman ya, ada sesinya, yang di mana saya akan menjawab, berbagai macam pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan yang sulit atau pertanyaan yang teman-teman merasa perlu saran dari saya akan beritahu. Dan bagi teman-teman yang ingin ada sertifikat, nah nanti link absensi dan sertifikat akan ada di akhir. Nah, jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Sayang banget ya kalau nggak dapat sertifikatnya. Nah, udah join kan, udah booking, udah join, room Zoom-nya terbatas, terus teman-teman nggak dapat sertifikat. Kan sayang ya teman-teman ya. Oke, kata Kak Dadang, keren ada sertifikatnya. Iya dong, terima kasih. Oke, jadi saya akan lanjut tentang teknik scalping. Nah, jadi saya menggunakan 3 teknik. Ya, 3 tekniknya itu adalah menggunakan moving average 5, 14, 21. Nah, lalu untuk money management-nya saya menggunakan teknik cicilan dan, saya menentukan jual dan beli juga menentukan pola order book. Nah, kenapa menurut saya ini pola order book ini penting? Nah, karena teman-teman pasti kan pernah, mengalami yang namanya teman-teman beli saham nih, wah teknikalnya bagus, terus, eee bandar holding-nya bagus nih, bandar-bandar pada beli sampai puluhan M, ratusan M, tapi apa yang terjadi? Loss. Nah itu, jadi saya akan menjelaskan juga satu hal yang penting tentang pola order book, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan share kembali langsung kepada prakteknya. Ayo, jadi teman-teman selagi saya loading untuk share screen, boleh teman-teman, untuk nge-list dulu saham apa yang akan saya analisa, gitu? Oke, saham apa yang akan saya analisa? Ayo. Ya, oke kata Kak Lili, iya suka ketipu karena order book. Banyak teman-teman ya, saya, loss juga banyak sih gara-gara order book. Itu salah satu pelajaran saya. Wah rame ya. Oke, thank you teman-teman partisipasi aktifnya ya. Nice banget, saya suka nih kalau kelas aktif begini. Jadi serasa saya nggak ngomong sendiri ya. Nah, saya juga bakal sebisa mungkin menghargai teman-teman yang ada di sini, yang sudah meluangkan waktunya ya. Oke, jangan bahas saham yang bagus, bahas saham yang jelek. Nah, nggak boleh gitu, Kak. Kita kita kalau mau belajar nggak bisa aja dengan lihat bagusnya, tapi kita juga harus belajar, saham jeleknya. Karena tidak ada yang menjamin saham bagus akan selalu bagus. Nah, bisa aja kan saham bagus tiba-tiba jelek. Contohnya banyak, seperti saya nggak bilang sahamnya jelek berdasarkan fundamental ya, cuma secara harga ya. Jadi jelek itu berdasarkan harga. Contoh seperti PTBA kan, kayak mungkin saham-saham pertambangan, sektor-sektor koal yang tiba-tiba ambruk harganya sampai diskon 30% lebih. Nah ya, tuh. Oke, saya akan lanjut saya akan lanjut dari, kata Kak Kris 0789, yaitu INKP. Nah ya, jadi saya akan memulai dengan INKP. INKP, saham siapa ini? Nah, Indah Kiat Pulp dan Paper. Nah, jadi teman-teman harus bikin dulu ya. Di sini saya garisnya itu yang hijau itu MA7, yang merah itu MA14, dan yang biru itu MA21. Nah nah untuk SMA dan moving average nggak terlalu beda jauh ya. Cuman di sini indikator yang dapat memenuhi itu ya cuma ini doang. Nah, saya juga menggunakan, stokastik sebagai alat bantu untuk menentukan ya. Nah, saya akan lanjut. Nah, jadi, teman-teman udah buka chartnya nih, terus udah masukin teknikalnya. Nah, tentu cara penggunaan teknikalnya. Seperti apa sih cara penggunaan teknikalnya? Nah, teman-teman harus menggunakan, eee, harus mengidentifikasi chartnya secara daily dulu, karena ini penting ya. Jangan teman-teman berpikir, "Oh, saya scalping nih, saya scalping berarti cuman berapa doang, saya nggak mau daily." Jangan, karena teman-teman pasti akan terbawa nanti yang sama dengan maaf, teman-teman nanti akan terbawa yang namanya dengan tren ya. Jadi kita juga nggak boleh memaksakan teman-teman. Kalau seandainya tren sahamnya turun,
Kita jangan terlalu memaksakan untuk membeli, tapi kita mengikuti alur ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu berbeda. Berbeda boleh, cuman jangan sampai terlalu berbeda ya. Ah, oke. Dana. Oke, jadi teman-teman pertama identifikasi dulu pola saham secara chart daily. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih bingung nih, bagaimana cara menentukan dan membentuk pola-pola saham, ada materinya bisa diakses secara gratis di Ruang Saham 43. Mungkin boleh tanya di kolom komentar, nanti akan dibalas kepada admin. Nah, dan itu saya membahas full ya, seminar webinar seperti ini membahas tentang teknikal, membahas bagaimana cara menentukan pola-pola ya. Nah, jadi teman-teman jangan mau ketinggalan lagi nih kalau ada next seminarnya, karena ya lumayan teman-teman. Kapan lagi seminar gratis dan menurut saya materinya seperti ini gitu ya. Dijelaskan langsung, membernya juga contoh-contoh dari member ya. Jadi saya akan mengidentifikasi, pertama saya bikin dulu secara garis horizontal ya. Saya menentukan support dan resistan dari sebuah saham ya. Jadi jangan terlalu banyak garis. Saya melihat major-majornya aja. Nah, di sini secara tren Indah INKP ya, secara tren dia sudah kena support. Nah, berarti sedikit menumbuhkan kemungkinan bahwa itu akan terjadi yang namanya rebound ya. Sedikit kemungkinan ya, saya tidak bilang banyak. Jadi anggap misalnya kalau udah kena, misalnya udah rally nih, terus dia kena support lagi nih, ya paling chance-nya atau kemungkinannya 10-20% ya. Ya, 10-20%. Nah, coba untuk indikator, ini saya ketik aja ya untuk indikator ya. Nah, untuk indikator saya menggunakan MA5, 14, 21, dan stokastik. Stokastik ya. Stochastic 833. Nah, saya validasi apakah saya menggunakan 833. Saya validasi dulu. Ya, 833. 833. Nah, 5 ya teman-teman ya. 5. Ini salah ya benar. Nah, terima kasih sudah mengingatkan. 5 ya teman-teman ya. Berdasarkan PPT juga 5 ya. Oke, saya salah. Cuman tekniknya tenang aja, sama ya tekniknya. Tidak akan berubah. Nah, jadi cara menentukannya sederhana ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, jangan diambil pusing gitu ya. Jadi kalau bisa kita mikir yang sederhana aja lah. Suatu hal yang ribet, kenapa kita harus mikirnya dengan ribet? Kalau bisa dengan hal yang ribet, kita akan buat bagaimana caranya supaya ini sesederhana mungkin ya. Jadi jangan teman-teman mengikuti, wah ini ribet, saya bakal pikirnya ribet, salah gitu ya. Oke, pertama saya sudah menentukan support dan resisten. Nah, lalu saya akan menentukan secara M30 atau 30 menitnya, secara 30 menit. Nah, saya akan mengidentifikasi secara 30 menit. Nah, jika chart-nya itu terlihat bagus ya pergerakannya, tidak terlalu aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu kayak yang yang candle itu kayak gini candle-nya loh. Yang candle-nya bisa sepanjang gini, itu kan candle-nya aneh-aneh tuh. Nah, ya. Nah, lalu misalnya teman-teman udah ngeliat nih, secara candle 30 menit, kurang lebih polanya seperti apa. Nah, contoh di sini ada sedikit pola ya, di 30 menit. Nah, jadi itu akan selalu kepentok, ya, ada sedikit pola. Saat ini terlalu ngambang. Nah, ini udah nempel ya. Nah, jadi ada sedikit pola seperti ini, teman-teman tentukan, ya kasih aja teman-teman, 1-2 garis ya, jangan terlalu banyak. Nah, contoh di sini seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, lanjut teman-teman, karena kan tadi kita tujuannya scalping ya, kan kita nggak mungkin nunggu satu candle itu untuk 30 menit. Oleh karena itu, kita akan mengecilkan candle menjadi 15 menit ya. Nah, jadi 15 menit ini udah final, nggak bakal berubah lagi ya teman-teman. Nah, jadi di sini cara penggunaannya seperti ini. Contoh, kita akan ambil time frame saham ini saya acak ya, jadi saya set, nah di sini, saya akan ambil di sekitar daerah situ. Nah, saya akan ambil di daerah saham seperti ini. Nah, jadi teman-teman, cara penggunaan untuk downtrend, jadi cara penggunaannya cukup sederhana. Teman-teman menentukan dulu sahamnya itu akan uptrend, sekarang ini saya ketik ya, akan uptrend, atau downtrend. Nah, jadi saya akan mulai dulu membahas dari downtrend ya, karena menentukan saham yang turun itu lebih gampang daripada yang naik ya. Nah, soalnya kalau
yang kalau kita menentukan lebih banyak naiknya, maka nggak ada yang rugi di saham gitu ya, jarang yang rugi. Nah, itulah alasannya. Jadi kita menentukan dulu, saham seperti apa sih yang berkemungkinan turun. Jadi cara menentukannya adalah, nih, saya zoom ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, garis hijau ini kan yang MA5, garis merah MA14, dan garis MA biru 21. Nah, cara penggunaannya adalah, garis biru, ingat ya teman-teman ya, garis biru adalah untuk penentu tren. Jadi ini yang akan memfinalisir apakah tren sahamnya sedang naik harganya atau sedang turun. Gitu ya. Nah, lalu garis merah adalah sebagai penentu arah jual beli atau tidak. Bukan penentu sih, sebagai validasi ya. Maaf. Garis merah adalah validasi dan garis hijau ini adalah penentunya ya. Jadi ditentukan lalu divalidasi. Nah, jika seandainya validasi positif, maka bisa kita buy. Nah, jadi cara menentukan saham turun atau tidak gampang ya teman-teman ya. Jika sahamnya ingin downtrend, sahamnya itu ingin turun, biasanya ya garis merah akan mulai bertabrakan atau terlihat berhimpitan dengan garis biru. Nah, atau mungkin dalam sebutan teknikalnya bisa disebut dengan dead cross ya. Hampir mau dead cross. Nah, itu ciri-ciri atau tipe yang pertama. Ini saya ketik aja ya. Oke, bentar. Satu, saya tulis dulu di grup ya teman-teman ya. Di chat. Jadi garis merah. Nah, MA tadi saya udah ketik moving average kan. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman bisa jelas juga nih ke yang lain. MA5 sama dengan garis penentu. MA14 sebagai validator atau validasi sinyal. MA21 adalah sebagai penentu tren. Nah, oke ya, itu saya ketik ya. Nah, jadi gini ya, kalau garis merah dengan garis biru itu terlihat berhimpit atau cenderung akan membuat dead cross, maka saham cenderung akan turun. Nah, jadi kalau teman-teman yang nggak tahu dead cross, jadi garis merahnya seperti ini teman-teman ya. Nih, garis merahnya itu bersilangan ke arah bawah, menembus si biru. Ini namanya dead cross ya, teman-teman. Nah, ingat, jadi dead cross itu adalah ini ya, ketika garis merah berhimpit atau melakukan penghilangan terhadap garis biru, namun arahnya ke bawah. Jadi garis merahnya yang ke bawah ya. Nah, itu cenderung saham akan turun. Nah, lalu ciri kedua adalah untuk menentukan saham itu turun atau tidak, diperlukan validasi dari candle juga. Jadi seandainya udah ada 2 candle secara berturut-turut, contoh seperti ini ya. Nah, ini kan mulai berhimpit nih. Ini udah kelihatan berhimpit. Nah, terus ada satu garis merah. Nah, terus apalagi ada dua garis merah. Nah, teman-teman bisa nih, mungkin melakukan sell di sekitaran harga 8.550 atau ya mungkin di sekitar harga sini ya. Itu sebagai berjaga-jaga. Terus kita lihat teman-teman hasilnya. Nah, hasilnya gimana? Tuh, hasilnya emang benar, yaitu lebih turun ya, lebih turun dan ya di sini teman-teman bisa menghemat kurang lebih, saya tarik ke sini, teman-teman bisa menghemat lebih 1,6%. Nah, tentu 1,6% lumayan ya. Kalau modalnya 100 juta, berarti 1.600.000. Kan lumayan teman-teman buat makan ya. Nah, sekarang uptrend ya. Jadi sebenarnya downtrend itu sederhana ya. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang merangkum kata-kata saya, mungkin boleh ya untuk share di chat Zoom, jadi teman-teman yang lain bisa terbantu ya. Oke, jadi sekarang menentukan cara saham yang uptrend. Untuk menentukan cara saham yang uptrend, cukup cukup sederhana juga ya kalau menurut saya. Nah, teman-teman harus melihat golden cross. Jadi golden cross yang saya maksud adalah ketika garis berwarna hijau berhimpitan atau menyilang ke atas, menyilang dari garis merah. Jadi lihat ya, garis hijaunya kan melewati garis merah. Jadi garis hijaunya dulu kan yang naik.
Nah, ini disebut dengan golden cross. Nah, lalu jika seandainya garis hijau tersebut melewati garis biru itu juga dan dikonfirmasi oleh satu candle, maka akan dipastikan bahwa saham itu cenderung akan naik ya. Nah, cenderung akan naik. Tuh. Nah, biasanya dengan menggunakan teknik trading seperti ini, saya sudah pernah melakukan studi teknik ini kurang lebih selama 2 minggu di channel Saham 43 dengan teknik seperti ini bisa mengangkat mungkin cuan sekitar 70 sampai 80%. Nah, saya nggak bisa bilang teknik saya 100% dan saya juga kasih disclaimer, mungkin teknik saya tidak akan bekerja di Bapak Ibu ya. Cuman kalau saya jelasin secara detail dan teman-teman mengikuti apa yang saya suruh secara detail, mungkin teman-teman bisa meraih juga hasil seperti saya dari 60% sampai 80% profit. Nah, tapi teman-teman, 60% sampai 80% profit ini nggak cuma menggunakan yang namanya eh, chart ini doang ya. Enggak. Jadi diperlukan hal yang kedua, yaitu adalah money management. Nah, jadi saya mungkin akan share screen, ganti ke seluruh layar ya. Saya akan ganti ke seluruh layar. Oke, ini harusnya layar saya sudah kelihatan lagi, walaupun tetap sama. Saya akan bikin notepad. Bentar. Saya akan bikin notepad. Ya. Jadi ini sebagai catatan ya teman-teman ya. Jadi daripada saya ngomong doang itu, nanti saya ketik lagi, dan saya ngomong sambil ngetik. Nah, rumus money management. Money management. Nah, atau tadi di PPT money management-nya itu seperti ini ya. Jadi teman-teman biasakan dengan modal contoh aku tadi tulis 7 juta ya. 1 2 3 1 2 3. Nah, teman-teman harus membagi porsi itu menjadi 1 2 dan 3. 1 2 dan 3. Nah, jadi apa sih nih teknik money management 1 2 3? Jadi teman-teman masuk untuk yang pertama kali, teman-teman contoh menggunakan modal kurang lebih 500.000 kayak gitu. Nah, lalu cicilan kedua teman-teman masuk 1 juta dan cicilan ketiga teman-teman menggunakan harga 1.500.000 kayak gitu. Nah, sekarang kalau cuma money manajemennya gimana nih cara eksekusinya? Gitu ya. Nah, jadi cara eksekusinya adalah seperti ini. Contoh tadi saya masuk mau naik ya. Nah, contoh saya tadi bilang kan kalau saham itu cenderung akan naik kalau seandainya seperti ini. Nah, ada kejadian seperti ini. Nah, jadi teman-teman masuk dulu teman-teman. Contoh saya masuk, contoh saya ngeliat nih, nah saya masuk di harga 8.500. Ini saya tandain ya. Ini saya Alt C, nah ini saya tandain ya 8.500. Nah, di 8.500 ini teman-teman masuk dulu nih di sekitar 500.000. Nah, lalu kapan sih kita akan melakukan cicilan lagi? Nah, tentukan di supportnya. Nah, di sini ada support lagi kan teman-teman di 8450. Nah, teman-teman masuk lagi nih di sini juta. Set gitu. Nah, kurang lebih berarti average ada di sekitar tengah-tengah sini ya, average-nya. Di sekitar 8.475. Dan kita nggak usah ngitung lagi support lagi berapa di bawah, kita hitung aja tadi selisih poinnya. 8.500 dikurang dengan 8.450 sama dengan kan 50 kan. Nah, jadi teman-teman ngitung aja nih, dari sini 50 poin berapa? Nah, ternyata ada di AJ, maaf, bentar, ini di AJ dulu. Ternyata ada di 8.400. Nah, di sini teman-teman masuk cicilan terakhir. Dan cut loss-nya menurut saya akan lebih efektif di 50 poin selanjutnya. Nah, jadi teman-teman harus bisa juga ya menarik support and resistance-nya gitu ya. Nah, jadi ini cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, dan cut loss. Nah, untuk cut loss teman-teman jangan sayang ya. Nah, kenapa? Karena kalau menurut saya juga ini kalau cut loss nggak terlalu besar-besar banget dibandingkan teman-teman asal masuk di sini sebanyak berapa tadi kalau total? Ini kan kalau total jadi 3 juta ya. Daripada teman-teman masuk mungkin di tengah-tengah 3 juta, mendingan teman-teman average-nya agak berat ke bawah nih. Nah, dengan teman-teman masuk tadi di 8.400, mungkin average-nya akan kurang lebih di sini. Nah, 8.450 ke 8.350 nggak terlalu berat kan teman-teman, dibandingin teman-teman masuk di 8.450. Nah, ini mungkin ada sedikit koma-koma. Nah, 8.425 ya. Nah, itu kan ada selisih 25 poin. Nah, 25 poin itu berarti selisih sekitar
0,16%. Kalau modalnya 1 juta, berarti ngehemat 160.000. Ya lumayan juga ya teman-teman ya. 160.000 udah bisa buat ke mall, udah bisa buat beli jajan, udah bisa buat beli sarapan ya. Nah, jadi seperti itu. Hargai setiap poin ya teman-teman ya, karena kita scalping, bukan investing. Nah, kalau investing, kita bolehlah menentukan target 10%, 15%. Nah, tapi kalau scalping, satu tick aja itu berharga ya teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi untuk menentukannya seperti itu, dan order book nih. Tapi sebelum saya lanjut ke order book, kurang lebih ada nggak teman-teman pertanyaan? Bagaimana cara mengeksekusinya? Gitu. Apakah ada pertanyaan? Saya lihat sedikit ya. Contoh saya masuk di sini. Tuh, sini saya masuk di sini. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman yang ditanyakan? Kalau masih bingung nggak apa ya teman-teman? Nah, fungsi stokastiknya bang? Oke, nanti saya akan jawab. Oke, AVG up-nya gimana? Oh, untuk teknik scalping. Oh, sabar. Saya kasih 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Oke, saya kunci ya. 3 pertanyaan dari Kak Fatmawati, Kak Davidsin, dan Kak Dadang ya. Nah, jadi yang pertama dari Kak Fatmawati, fungsi stokastiknya apa bang? Nah, sebenarnya kalau untuk scalping, nah contoh kita anggap, ini saya potong ya. Ini kan kita kelihatan nih chartnya. Ini kalau saya potong, contoh di sini ya. Bentar, replay. Oh, nggak bisa replay ya? Bentar. Maaf ya teman-teman ya. Oh, bentar. Tumben nggak bisa. Oke, jadi sebenarnya anggap chartnya itu kita di sini ya. Nah, jadi fungsi stokastiknya adalah melihat. Nah, di sini kan ada sedikit eh, golden cross ini. Ini kalau saya zoom. Nah, di sini ada golden cross kan. Ini juga sebagai faktor penambah. Cuman ibaratnya lebih fokus ke sini dan ini tuh kayak penambah kemungkinan sekitar 5%. 5% sampai 15% ya. Nah, jadi sebagai penambah kemungkinan aja gitu. Jadi tetap utamanya itu ada di sini. Jadi berarti charting yang di sini itu 85%, yang di sini kurang lebih 15%. Nah, gitu ya. Nah, tapi akan lebih bagus jika diiringi juga. Kalau seandainya ada golden cross, ya maka kemungkinannya berarti makin besar dong. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut tadi pertanyaan kedua. AVGAP gimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Kak David, untuk menggunakan metode strategi ini, tidak ada yang namanya average up ya. Nah, nanti akan saya jelaskan mengapa tidak ada yang namanya average up. Gitu. Jadi, sabar ya. Oke, terus yang terakhir dari Kak Dadang. Bagaimana cara memilih sahamnya atau screening-nya maksudnya? Nah, untuk menggunakan screening, saya ada rumus ya. Saya juga ada beberapa rumus BSI. Nah, mungkin untuk sekarang, nah ini sebagai sedikit bocoran, nanti Part 3 akan mengeluarkan mungkin buku atau YouTube ya tentang penggunaan RSI-nya, menggunakan rumus, dan nanti akan dibagikan mungkin secara gratis atau mungkin secara berbayar. Nah, tapi saya tunggu bos saya aja ya gitu ya yang berbicara. Nah, ya. Jadi teman-teman aktif aja ya di Part 3 ya. Nanti info dan keberlangsungannya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Jadi seperti itu untuk pertanyaannya, dan saya akan lanjutkan tadi ke pertanyaannya Pak David ya, ke teman kita itu Kak David. Nah, kenapa nggak bisa di average up? Karena jika kita mau average up, itu mau di mana Pak? Gitu. Pertanyaannya. Pertama, mau berapa banyak dan bagaimana? Kalau menurut perhitungan saya, jika Bapak melakukan average up, maka Bapak harus menanggung risiko yang di mana mematahkan strategi ini. Karena strategi ini kan lebih cenderung untuk menentukan cicilan, gitu ya. Nah, kalau seandainya Bapak mau ngide nih, supportnya selisih 50, berarti masuk ke 50 poin average up-nya, seperti ini. Nah, kan kita juga nggak ada yang tahu, Pak. Apakah sahamnya itu setelah 8550 akan turun, atau mungkin akan naik. Nah, jadi lebih baik kita berjaga-jaga, Pak, gitu ya. Jadi jangan terlalu serakah dalam menentukan dan terlalu serakah dalam menginjeksi modal ke dalam satu saham ya. Nah, jadi ya sebenarnya kalau kita eh, buy di 8.550, Pak, saya delete, ini saya delete sebentar. Kalau kita buy nih ya di 8550, Bapak baru cicilan teknik cicilan yang pertama, average Bapak berarti harusnya ada di 18.525. Ini di mana fee aja tuh belum ketutup, Pak, kayak gitu ya. Nah, jadi ibaratnya syukur aja Pak gitu ya. Nah,
kenapa nggak bisa di average up? Nah, ya. Setelah kalau kita naikin atau turun lagi, langsung habis. Bapak nggak ada cuan. Tapi kalau Bapak seandainya bisa naik sedikit poin, setidaknya fee-nya nggak rugi banyak-banyak, dan mungkin kalau sahamnya dengan poin yang lebih kecil di harga ratusan, Bapak sudah bisa bawa cuan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi apakah menjawab nih dari pertanyaan Pak David? Itu untuk pertanyaan Pak David dulu. Pak David ya. Gimana Pak David? Menjawab nggak? Gimana? Dari Pak David. Oke, siap Pak David. Oke, saya lanjut tadi. Satu pertanyaan terakhir, warna MA-nya. Warnanya tadi hijau itu, ini saya ketik aja ya. Saya ketik dulu. Kepencet. Saya ketik dulu hijau. Hijau sama dengan MA5, merah sama dengan MA14, biru sama dengan MA21. Gitu ya. Nah, nanti tenang aja teman-teman, nanti akan ada recording-nya lagi ya. Nah, tapi recording-nya saya juga nggak bisa bilang akan dibagikan tidak, tapi akan lebih baik teman-teman join aja sampai akhir ya. Sayang materinya kalau kayak gini. Oke, jadi apakah ada pertanyaan lagi? Saya buka 1-2 pertanyaan lagi terakhir sebelum lanjut. Oke, ada bilang cara ulangi cicilannya. Oke, ini saya anggap pertanyaan ya. Satu pertanyaan lagi, ayo teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Oke, oke, saya kunci ya 2 pertanyaan. Nah, take profit-nya berapa persen? Oh, ini good question. Oke. Nah, jadi saya jawab dulu dari cara ulangi teknik trading cicilannya. Nah, jadi ini saya hapus dulu garisnya ya. Tadi saya hapus. Bentar. Ini saya hapus, ini saya hapus. Saya hapus, bentar ya teman-teman ya, sabar ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus. Jadi teknik cicilannya. Contoh kalau menggunakan sinyal ini ya. Ini kan sinyalnya sebenarnya salah, dia turun lagi. Nah, saya tuh masuk di angka 8.500. Oke, kita masuk cicilan pertama sebanyak berapa? 500.000 gitu ya. Nah, lalu kita lihat nih, ternyata sahamnya turun nih. Oke, kita harus menentukan supportnya juga. Jadi kurang lebih kan supportnya itu ada di 8.450 kan? Karena garis-garis banyak yang nempel kan di sini. Nah, di sebelumnya. Oleh karena itu, ini akan dimasukkan ke dalam cicilan yang kedua. Nah, ini Alt J. Ini cicilan keduanya. Dan cicilan ketiga ada di selisih angka ini, lalu dihitung selisihnya, dimasukin ke sini. Jadi ini selisihnya kan 50 nih. 8.450, 8.500 dikurang 8.450 sama dengan 50 poin. Nah, berarti 50 poin dari 8.450 dikurang 50 poin sama dengan 8.400. Nah, di sini ya. Anggap sama di sini. Aduh, ini kenapa nggak bisa garis? Bentar ya teman-teman. Nah, itu garis ya. Nah, jadi seperti itu. Nah sekarang tadi kan saya bilang nih, stop loss itu kan kurang lebih 50 poinnya. 50 poinnya. Nah, sekarang take profit-nya di berapa? Nah, saya biasanya menggunakan take profit-nya itu yang tadi di 5% tersebut. Nah, atau enggak opsi pertama adalah 5%. Jadi 5%-nya itu adalah di ini kalau saya hitung bentar ya. Saya kecilin dulu ininya. 5% dari 8.500 adalah berapa? Bentar. 5%. Oh, 5%-nya ada kurang lebih di 8.925. Pas ya garisnya ya. Nah, pas 5%. Nah, kalau seandainya target misalnya kan mungkin kalau 5% agak kurang optimis ya, takut kelamaan. Nah, teman-teman bisa menggunakan setengah dari yang target profitnya teman-teman. Contoh 5%, berarti 2,5%. Nah, contoh saya tarik garis, 2,5% berarti ada di sini ya. Nah, kurang berarti ada di harga 8.725. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya. Harusnya untuk take profit-nya harusnya jelas. Take profit bisa berarti ada bisa di sini ya. Kayak Alt. Dan ya, teman-teman bisa lihat juga kan, mungkin ini suatu kebetulan, cuman ini namanya bukan kebetulan karena saya sudah tes berkali-kali. Nah, jadi ya emang ketika sudah mau menyentuh angka 2,5, angka setengah dari 5% tersebut, maka saham itu cenderung akan turun gitu ya, akan mulai sedikit yang namanya koreksi dan mungkin akan melanjutkan kenaikan
atau mungkin akan melanjutkan penurunan ya dengan koreksi tersebut. Gitu ya. Oke. Oke, tadi berarti menjawab gak nih dari pertanyaan Kak Dedi dan Kak Dadang? Boleh nih, di chat nih, teman-teman kita nih, Kak Dedi dan Kak Dadang. Oke nggak? Kak Dadang dan oke, dari Kak Dadang siap. Oke, oke. Cicilan kedua berdasarkan support atau persentase penurunan. Kalau dilihat cicilan 2 kira-kira minusnya berapa? Nah, berdasarkan tadi supportnya aja ya, support selanjutnya. Support kuat kalau bisa ya. Kalau bisa support kuat ya. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Dan tadi saya contoh satu saham lagi ya. Contoh satu saham lagi. Oke, karena waktu kita udah nggak terlalu lama-lama lagi. Enggak sih, saya nggak bilang lama-lama. Mungkin kalau itu kita akan lanjut. Saham kedua, MBMA, si baterai ya. MBMA, saham baterai. Nah, saham baterai disebutnya. Nah, tadi langkahnya tetap sama ya. Tentukan dulu secara daily. Sabar. Tentukan dulu secara daily. Support and resistannya seperti apa. Tandain dulu ya teman-teman ya. Support, resistance, ya. Udah jadi nih support resistance. Kita ke berapa? 30 menit. Nah, ke 30 menit kita lihat nih. Tarik garis-garis. Ada pola nggak? Nah, di sini ada pola garis ya. Di sini saya melihat. Di sini pola garisnya satu seperti ini ya. Pola garis dan pola garis yang kedua saya melihat ada di sini. Saya bikin seperti ini. Pola garisnya. Gitu ya. Nah, lanjut. Sudah 30 menit. Lanjut ke 15 menit. Nah, 15 menit kita lihat. Gitu ya. Nah, untuk 15 menit, nah sesuai yang tadi saya bilang. Nah, uptrend-nya kan ini berarti udah mulai uptrend nih, ada potensi cenderung uptrend dan hampir validasi juga dari stokastiknya. Nah, karena tadi apa teman-teman? Karena garis hijaunya sudah menembus garis merah gitu ya. Sudah menembus garis merah. Dan jika melewati tren, maka cenderung lebih tinggi lagi ya, kayak gitu. Nah, secara view-nya seperti itu. Kalau seandainya teman-teman beli karena yang sinyal sebelumnya, berarti harusnya udah beli posisinya dan kita hitungnya tadi targetnya. Support kuatnya kan, tuh saya cari data dulu. Oke, berarti support kuat ada di segini. Support kuat ada di 850. Nah, tadi kita anggap Bapak itu atau teman-teman tadi belinya di 876 di 760. Ini saya tandain. Oke. Nah, berarti selisih dari 760 ke 750 kan 10 poin. Berarti ini cicilan 1, cicilan 2, lalu cicilan 3-nya ada di sini, dan cicilan 4-nya ada di sini ya. Ini berarti saya kasih aja di sini 1, di sini cicilan 1, berarti di sini cicilan 2, ya. 760, ini cicilan 2, bentar, cicilan 2, dan di sini cicilan 3, ya. Sini cicilan 3. Nah, ini cicilan 3, dan di sini adalah TL-nya. Nah, screenshot boleh nih. Kalau merasa ini sinyal bagus, boleh di screenshot, boleh dijadikan menu. Cuman saya tidak ingin bertanggung jawab ya, gitu ya. Karena keputusan jual dan beli akhirnya ada di Bapak dan teman-teman sendiri ya, Bapak dan Ibu sendiri. Saya nggak mau mempengaruhi keputusan jual dan beli Ibu. Ya. Nah, tapi kalau ngajarin ilmu, saya akan ajarin. Gitu. Yang ilmunya juga berdasarkan data, jadi nggak sembarang ngomong saya ya. Nah, ini 4 ini CL ya, 4 ini CL-nya di ini. Nah, kurang lebih MBMA seperti ini view-nya. Kalau teman-teman udah buy di angka 1 ini ya. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Bukan cicilan 4. Ini 4-nya CL. Oke, thank you, thank you. Ini saya edit lah, biar nggak bingung. Bentar, saya edit ya. Ini yang cara itu. Nah, ya pokoknya 4 ini CL ya teman-teman ya. CL ya, CL ya. Ini saya salah ketik lah, udah anggapnya seperti itu ya. Oke, ada komen. Oke. Berarti kalau begitu masuk saham tuh kira-kira jam 9? Enggak. Saya biasanya scalping itu cenderung di sesi 2. Nah, tapi kalau bisa tuh jam 11 juga udah bisa biasanya. Jam 11 biasanya udah oke. Nah, karena kenapa? Trading ini cenderung di jam 11-an dan di sesi 2. Karena biasanya kita telah memanfaatkan sisa-sisa tren. Jadi kan biasanya kan cenderung kan teman-teman, kalau sekarang tuh sahamnya tiba-tiba sahamnya diem, tiba-tiba naiknya kayak wah naiknya kayak loncat twing gitu ya.
Nah, kita mengidentifikasi saham-saham seperti itu, yang di mana saham-saham seperti itu akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan saham yang volatil ya, seperti itu. Gitu. Nah, jika teman-teman saya kurang kecil, boleh kecilin maksimal ke 5 menit. Cuman 5 menit saya nggak rekomendasi ya. 5 menit paling maksimal, paling super maksimal. Oke ya? Oke. Oke. Hmm. Gaya mas scalping malah dari jam awal. Ya, tekniknya. Itu kalau scalping yang menggunakan order book. Nah, kalau saya kan scalpingnya menggunakan chart. Beda ya, teman-teman ya. Kalau order book saya juga percaya kalau bisa dari jam 9. Nah, tapi kalau menggunakan chart jam 9 teman-teman mau lihat apa gitu. Emang jam 9 pada hari itu chartnya udah ada? Kan belum. Kecuali ingin menggunakan chart sebelumnya, ya bisa gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi saya akan lanjut ke materi saya tentang order book-nya. Nah, jadi boleh teman-teman di komen, siapa di sini yang sering kejebak sama bandar nih? Siapa di sini yang sering kejebak sama bandar? Order book-nya bagus, teknikalnya bagus, malah ini ya, rugi gitu. Siapa nih? Siapa? Saya. Oke, Kak Lili. Fake beat. Ya. Nah, pernah kata Mas Pur, siap. Oke, saya Mas. Oke. Jadi rame ya di sini ya. Oke. Jadi ya ini sedikit kata-kata tadi saya lupa masuk ke slide ini. Yang penting ayo mari kita jadikan teori menjadi nyata dengan melakukan praktek. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan, belajar dari pengalaman dan meraih kesuksesan bersama ya. Itu kutipan dari Patiga. Oke, lanjut cara mengidentifikasi order book. Nah, teman-teman, jadi ya cukup. Ya, jadi kalau yang nggak tahu order book, ini namanya order book ya teman-teman ya. Ya, yang bentuknya seperti ini, bid dan offer. Nah, ya, saya harap teman-teman juga udah tahu ya apa itu perbedaan bid dan offer ya. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih perbedaan bid dan offer ya. Jangan sampai, jangan sampai. Oke, bentar, kasih saya semenit. Oke, saya buka slide lagi. Bentar ya teman-teman. 1 menit. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih sedikit pola. Nah, sedikit pola. Nah, jadi kalau seandainya polanya seperti apa, nah contoh saya telah membagi ke beberapa pola. Yaitu ada pola naik, pola turun, dan pola jebakan. Dan pada cenderung umum ya, pola seperti ini adalah pola naik. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, saya cenderung melihat ada gap kosong di sini. Pertama ada sedikit lot gap, over kosong, dan ada yang besarnya. Dan biasanya kalau naik itu sahamnya lumayan disusun rapi. Cuman disusun rapinya itu sedikit teoritis ya, sedikit teoritis, nggak terlalu banyak banget. Nah, kalau saham-saham gorengan kadang sampai 10.000, rata banget 10.000. Nah, itu agak suspicious atau curiga ya. Nah, ada juga mungkin yang satu order book-nya, satu bitnya jadi 20.000, 50.000. Nah, itu kan nggak realistis, teman-teman. Nah, itu yang saham-saham yang cenderung harus dihindari ya. Nah, terus ini di boot juga tuh. Nah, jika seandainya bid-nya udah tersusun, terus offer-nya banyak yang melompong, nah berarti itu mungkin dalam sisi bandar seperti ini. Wah, udah nggak banyak nih barang yang dipegang retail udah pada jualan nih ke saya ke bandar. Oke, berarti waktu saya naikkan gitu. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, lalu saya lanjut ke pola turunnya. Nah, pola turunnya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak, bentar, kepala saya geser ya, bentar. Oke, saya geser sedikit. Oke. Uh, Oke, jadi anggap ini saya ini aja. Ini di Elnusa ya. Ini saya pakai annotate bisa nggak? Sebentar. Ini saya annotate. Bentar, annotate. Nggak bisa annotate. Oke, kita lihat tuh yang Elnusa. Nah, biasanya teman-teman, saham yang cenderung turun biasanya memiliki bit-bit yang bentuknya seperti si saham Elsa ini ya, Elnusa atau Elsa. Nah, biasanya tuh kayak diganjil gitu besar. Nah, biasanya tuh saham-saham seperti ini tuh cenderung turunnya tuh lebih besar. Nah, karena biasanya untuk sebagai market maker, dan saya juga ada sedikit pengalaman market maker, biasanya ini tuh digunakan untuk jebakan gitu ya, sebagai untuk melihat volume pada hari itu, apakah ada antusias market atau tidak gitu ya. Nah, apalagi sahamnya itu cenderung stuck di harga kuning merah, ini kuning hijau, kuning hijau, kuning hijau, biasanya itu cenderung turun kayak gitu. Nah, contoh seperti ini juga di BBRI, cara menentukan turunnya adalah ketika ada ada offer ya, ada offer yang besar di suatu titik bukan satu titik aja, tapi banyak nih titiknya. Kan
di 4330 ada 4.000, di 4340 ada 1.000, 5.000, 6.000. Nah, terus tiba-tiba ada 10.000, 22.000, 16.000, dan 41.000. Nah, biasanya ini cenderung turun teman-teman, kalau polanya seperti ini ya, gitu. Biasanya ini cenderung turun, gitu, karena ya cukup berisiko saham-saham seperti ini. Nah, jadi ini untuk pola turunnya, oke? Aku harap teman-teman ngerti, bisa bedain. Ini tadi pola naik ya, dan ini adalah pola turun. Dan yang paling penting adalah pola jebakan ya. Nah, jadi mungkin pola jebakan ini sekarang udah lumayan kepake ya, udah mulai banyak yang main di waran gitu. Nah, contoh di saham ini, saham legendaris, yaitu saham Rimo. Nah, yang saya jelasin tuh, tiba-tiba bidnya ke 100 ribuan kayak gitu, nggak masuk akal. Yang lainnya cuma ke 10 ribu. Nah, ini biasanya cenderung jebakan ya. Oh ya, ini biasanya cenderung jebakan. Karena aneh nggak sih teman-teman? Secara naluri aja dah, secara harafiah. Apakah normal ketika bid 100 ribu, 150 ribu, dibalas dengan offer yang tipis-tipis? Nah, kecuali offernya ini kan 2.000. Kalau ke 10.000 masih oke lah. Nah, tapi gimana kalau 2.000 berbanding dengan 150.000? Apakah itu suatu hal yang normal? Tidak kan teman-teman? Malah curiga gitu. Nah, kita sebagai retail harus mulai pintar juga ya teman-teman ya. Jangan mau sering-sering dikelabui bandar gitu ya. Dan contoh di waran. Nah, kalau di waran jebakan itu apa yang dimaksud? Nah, mungkin di sini ada pro dan kontra nih. Ada yang bilang, Kak, oke, untuk pola naik dan turun nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, biasanya untuk pola jebakan ini sedikit banyak argumen, banyak beradu argumen. Contoh seperti ini di Maxiway. Kak, itu kan harganya 2, berarti kan bandara lagi akumulasi tuh. Nah, dia pengen jual tuh di harga di atas 2. Nah, tapi teman-teman ingat teman-teman. Teman-teman contoh beli barang di average 2. Oke, average 2 sebanyak 100.000. Nah, lalu teman-teman jual di harga 3. 2 ke 3 itu kan 1. 2 dibagi 1 sama dengan 50%. 50% itu udah keuntungan yang luar biasa, teman-teman. Itu udah fantastis. Jadi jangan teman-teman coba juga ya, kalau teman-teman mau buy di 3. Karena mungkin secara bandar ya, bandar akan justru sangat menyambut kalian ya, menyambut untuk diturunkan. Karena ya dia ngapain capek-capek naikin lagi, kalau dia udah bisa cuan 50% secara liquid gitu ya. Kalian yang beli, dan kita yang nampung gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, tentu kalau di harga yang ketiga, keempat, kalau harganya di waran kalau di harga 9, 10, 11 mungkin bisa lah jebakan ini sedikit ya validasinya menjadi 60%. Nah, tapi kalau yang seperti Maxiway ini cenderung lebih ke 80% hingga 90% gitu ya. Gitu. Oke, jadi saya akan mengulangi tadi sedikit ya. Saya akan mengulangi sedikit bentar tentang pola naik dan pola turunnya. Nah, pola naik jadi seperti ini ya ciri-cirinya. Ini saya nggak bisa annotate ya, jadi biar saya bisa coret-coret. Oke, nggak bisa. Jadi, eh, untuk pola naik, nah coba-coba saya coba ganti share screen teman-teman ya. Soalnya saya juga pasti kasihan juga nih teman-teman yang nggak paham, terus tiba-tiba dijelasin materinya seperti itu. Bentar ya, saya ganti share screen. Saya ganti share screen, biar saya bisa coret-coret, dan kita bisa praktek bareng ya. Nah, ini saya share. Oke, share saya sudah kelihatan nggak nih? Ini saya pen ya. Nah, coret-coretan saya kelihatan nggak, teman-teman? Boleh komen, apakah coretan saya kelihatan? Coretan-coretan saya? Oke, ada yang bilang ada ya? Oke, lebih jelas ya seperti ini ya. Oke, jadi contoh seperti ini. Ini saya hapus dulu, bentar. Ini eraser ya, saya hapus dulu. Nah, pointer saya ganti ke pen. Contoh order book yang naik, biasanya bidnya itu udah disusun rapi. Oke, satu disusun rapi, cuman angkanya itu angka yang manusiawi, yang logis ya. Contoh kayak di 4.000 dibalas dengan 5.000, 2.000 ke 4.000, 2.000 ke 5.000, terus ini ada 3.000, 8.000 dibalas dengan 10.000 dan 2.000. Nah, ini kan contoh yang masuk akal. Beda ya kalau sama yang Rimo tadi. Kalau Rimo kan nggak masuk akal tuh. Ini 2.000, 2.000, 4.000, tiba-tiba 190.000, 144.000. Kan nggak masuk akal teman-teman, gitu ya. Nggak masuk akal gitu. Nah, jadi contoh seperti itu. Jadi selisih bid dan offernya itu nggak terlalu jauh. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
biasanya saham yang naik cenderung setelah BIT 2000 ini biasanya ada offer yang kopong ya. Kopong tuh jadi yang harusnya ini kayak 1.000 tapi malah jadi 60, 900. Nah, biasanya tuh bandar tuh iseng-iseng, biasanya akan menguji ke harga 27, 10 biasanya. Nah, dan biasanya ke 27, 270, 272, dan biasanya sih nggak bakal dinaikin ke 274, kayak gitu. Cuman biasanya lihat antusias market juga, gitu ya. Nah, jadi tuh sedikit contoh. Nah, lanjut ke saham ini ya, di saham di sini bid dan offer kita lihat ya. Tadi yang saya bilang selisih balas-balasannya nggak terlalu selisih jauh ya. Jadi kayak masuk akal lah. 1.000, 1.000, 1.000, 4.000, bukannya 100.000 dibalas 4.000. Itu nggak masuk akal ya. Nah, contoh biasanya kalau saham yang cenderung naik, offernya biasanya juga cenderung dibikin rapih ya. Nah, offer BT dibikin rapi, terus offernya biasanya tuh ada yang kopong kan teman-teman, ada yang kopong gitu. Tuh, ada yang kopong kan. Nah, ini bisa cenderung naik teman-teman kalau kayak begini ya, cenderung naik. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang turun, yang turun adalah biasanya ya kuning dan hijau satu tik. Nah, kalau seandainya dijaga kayak gini, terus offernya cuman kayak gini, ini rapi, tapi ininya 100.000 sendiri gitu, atau angka-angka yang lebih gak masuk akal, itu biasanya cenderung bakal stuck dan turun gitu cenderungnya. Nah, lanjut kalau di BBRI, biasanya kalau ini kan 2.000, 4.000, 8.000, 1.000, 9.000, 5.000, tiba-tiba langsung di tembok yang seperti ini. Nah, ini biasanya cenderung dijaga harganya supaya nggak tembus dari harga 4.370. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi menurut saya sebenarnya mungkin udah jelas sih. Harusnya udah jelas ya. Bentar ya teman-teman, saya ganti lagi ke sini. Nah, bentar ya, loading. Oke, 8, 9, dan 10. Oke teman-teman, jadi ini sudah di penghujung materi. Saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman ya yang sudah bergabung sampai akhir kelas ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang ruang saham 43. Apa sih itu ruang saham 43? Jadi ruang saham 43 adalah sebuah grup atau sebuah tawaran di mana untuk membantu teman-teman berinvestasi ya. Nah, jadi mungkin teman-teman masih newbie, masih nggak bisa. Nah, jadi di 43 itu memberikan bantuan ya dengan cara mungkin di sini memberikan menu pagi, live trade, review emiten, dan review ESG. Dan ini adalah keuntungan yang teman-teman dapatkan jika ada di grup free, gitu ya. Dan lanjut teman-teman, jika teman-teman ingin serius di dunia saham dan ingin serius juga di dalam ruang saham prioritas, nah teman-teman bisa nih menggunakan layanan kami yaitu ruang saham prioritas. Di sini kami menyediakan menu pagi, menu live trade, menu jajan sore, dan banyak sekali teman-teman bisa baca ya di sini ya. So ya. Jadi di sini kami juga telah mengidentifikasikan banyak sekali eh, ini ya chart-chartnya ya, chart dan klasifikasi sahamnya. Jadi kami pengen di part 3 terstruktur jelas, nggak yang saham tiba-tiba di saham swing tiba-tiba ada saham gorengan. Jadi kita membedakan. Kalau seandainya Bapak Ibu tertarik dengan saham swing, ya kita taruh di swing. Kalau Bapak Ibu seandainya suka di gorengan, Bapak Ibu bisa lihat juga di channel gorengan seperti itu ya. Nah, lanjut ini adalah sedikit testimoni dari member prioritas gitu ya. Nah, untuk sekarang ini member prioritas pada senang-senang sih teman-teman gitu ya. Di sini ada beberapa contoh testimoni gitu. Dan yang terakhir adalah untuk harga ruang saham 43. Nah, jadi untuk harga saham ruang saham 43 itu ada di 3 bulan ada di harga 599.000, untuk 1 tahunnya ada di 1.699.000, dan di 1 bulannya ada di harga 299.000. Nah, tapi jika teman-teman bingung ingin milih yang mana, para member kami cenderung untuk pilih ke 3 bulan, yaitu dengan harga 599.000. Nah, jika dirasa Bapak Ibu ingin sebuah keringanan, nah, kami menyediakan sebuah diskon, teman-teman. Nah, diskon ini cukup fantastis, hanya berlaku pada seminar ini saja, yaitu siap-siap teman-teman ya, yaitu adalah dengan kode Juli Cantik. Nah, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga 50% hingga 150.000 dengan menggunakan kode Juli Cantik ya. Nah, jadi teman-teman bisa klik ya itu ya, teman-teman bisa klik di Google. Jadi proses registrasinya menggunakan website gitu ya.
Di sini teman-teman bisa menggunakan metode pembayaran, yaitu menggunakan BNI, BCA, Mandiri, Permata Bank, QRIS, GoPay, dan masih banyak lainnya. Oke, jadi dengan ini juga resmi saya buka sesi Q&A ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ya sambil daftar ruang saham 43 karena kode ini hanya berlaku untuk 5 orang tercepat ya teman-teman ya. 5 orang tercepat gitu. Namun jika kuotanya banyak, nanti mungkin akan ditingkatkan ke 10. Cuman yang sekarang dari bos saya tuh cuman 5 orang pertama ya. Yo, jadi tunggu apa lagi? Langsung saja daftar di ruang saham 43 ya. Oke. Oke, jadi dengan ini saya akan buka juga sesi Q&A ya teman-teman ya. Sesi Q&A kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Mungkin saya 15 menit ya. Oke, jadi untuk pertanyaan boleh di-drop teman-teman. Untuk pertanyaan boleh di-drop. Untuk pertanyaan ya. Ini saya sambil nunjukin inilah ya, tentang keuntungan ruang saham 43 ya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke. Kak, nggak jadi bahas yang swing. Oke, saya akan bahas. Untuk yang swing sebenarnya bisa menggunakan metode yang tadi, cuman dengan time frame yang pakai daily saja, gitu ya. Jadi untuk swing daily aja udah bisa dengan teknik seperti itu. Jadi daily maksimal paling kecilnya 4 hour ya, 4 jam. Nah, jadi sekalian scalping itu juga bisa tekniknya. Nah, lanjut. Kata Mas Pur, Kak, jika sudah analisa seperti tadi tapi antrian banyak, bagaimana bisa langsung terjual? Apakah kecepatan suatu broker menentukan? Kadang tidak bisa langsung match. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Saya akan langsung jawab. Tak dapat dipungkiri ya teman-teman ya. Bandar memiliki akses yang jauh dibandingkan retail, yang dimana pasti karena mereka duitnya besar ya. Ini rahasia umum sih teman-teman sebenarnya. Tidak, ya karena bandar itu duitnya besar, ada kemungkinan juga bahwa bandar itu telah dispesialkan oleh sekuritas ya, karena tentu jumlah transaksinya ya beda juga ya teman-teman ya. Mungkin bandar sehari transaksinya bisa ratusan M, bahkan sampai hampir triliunan, tapi kan kita sebagai retail nggak mungkin kan sehari transaksi mungkin sampai 100 M gitu, atau mungkin sampai 1 triliun lah, nggak mungkin kan teman-teman. Oleh karena itu ya, jadi apakah dibilang suatu kecepatan broker menentukan? Iya, sangat menentukan. Nah, apalagi dengan ada bandar. Nah, cuman kalau untuk broker, saya merekomendasikan kalau broker yang cepat ya, berdasarkan pengalaman saya, yaitu ada di Coins BQ, lalu ada di YB atau Jasa Utama Capital, dan yang terakhir ada di Mire, YP ya. Nah, itu harus sedikit rekomendasi kalau mau cepat. Nah, cuman kalau adu cepat-cepatan saya tetap BQ sih sekarang. Soalnya soalnya YB atau Jasa Utama Capital, JUC udah nggak terlalu cepat sekarang. Oke. Nah, mungkin kalau nggak tahu BQ itu Korea Sekuritas ya, Coins aplikasinya. Oke, lanjut. Apakah ada pertanyaan? Mungkin boleh di-copy lagi teman-teman. Oke. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, Kak, sertifikatnya nanti dapat yang CTA bukan? CTA, saya kurang tahu CTA ini apa ya, tapi dapat sertifikatnya dari yang ruang sampah 3 nih ya, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Selagi mungkin nunggu loading ya, nunggu loading lagi daftar untuk 5 orang tercepat saja tadi, 5 orang tercepat kodenya. Nah, saya akan ulangi kodenya kalau nggak salah tadi adalah Juli Cantik ya, kodenya Juli Cantik ya. Nah, certified technical analyst beda ya teman-teman ya. Saya kalau bisa kasih seminar ini CFA, saya juga bisa, pengen aja gitu. Oke, yang udah join saya kasih CFA gitu. Saya juga pengen ya. Oke, lanjut dari Kak Lili. Gimana ya cara lihat volume yang beneran bandar lagi masuk, sama bandar yang cuma mau jualan barang? Atau cuma tukeran barang, atau cuma tukeran bandar sebelum tiba-tiba dibanting? Soalnya suka kalah cepat atau bisa jadi ketipu. Bandar cuma pengen harga bawah aja. Nah, cara tahu fake bid apa enggak gimana? Soalnya Rapih pun fake bid ternyata. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi saya akan langsung menjawab. Oke, jadi saya akan kembali ke slide order book. Saya akan kembali ke slide order book. Bentar ya. Nah, untuk slide order book, saya akan mencontohkan dari pola naik.
Saya akan contohkan dari pola naik. Nah, yang pertama kan tadi pertanyaannya, bagaimana cara lihat volume beneran bandar yang lagi masuk? Nah, caranya kalau yang lagi masuk itu seperti ini teman-teman, yang kayak si LP ini. Nah, jadi biasanya bid itu disusun rapi dengan dibikin yang kopong. Ada kopong setelah di-overnya gitu. Ini biasanya bandar lagi menguji market, bukan menguji lagi sih, ingin naikin sahamnya dengan cara teman-teman retail itu dengan cara teman-teman retail mungkin taruh nih barang-barang di 274 itu sebagai ukuran bandar juga untuk menentukan harga itu naik atau tidak ya gitu. Nah, jadi kalau seandainya ternyata retailnya banyak nih, orang pada taruh di 274, mungkin bandar tidak akan tahu ya, mungkin bandar tidak akan jadi menaikkan. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Yaitu ada yang namanya dengan frekuensi. Nah, jadi frekuensi itu apa? Jadi kalau saya buka iPod ya, kalau saya buka iPod, ini saya share screen aja, layar saya, bentar ya teman-teman, bentar, show, start. Nah, contoh saya buka iPod nih. Nah, cara menentukannya adalah melalui frekuensi. Nah, jadi frekuensi itu seperti ini ya. Nah, kalau diklik A, Ctrl A, tuh, ini frekuensinya 30 ya. Jadi ditentukan oleh frekuensi. Nah, jika frekuensinya terlihat seperti ini ya, kayak ya ada yang kecil-kecil gini, biasanya itu real. Tapi kalau seandainya gede-gede kayak gini, 2.500 semua ke bawah, nah biasanya itu bandar ya. Oke, gitu. Oke, tadi lanjut pertanyaannya. Oke, menurut saya tadi sebenarnya udah terjawab. Nah, menurut Kak Lili terjawab nggak pertanyaan saya? Gitu. Jadi identifikasi melalui frekuensi dan identifikasi melalui order book yang rumusnya telah saya bagikan tadi ya. Oke, gimana Kak Lili? Boleh minta jawabannya? Boleh minta jawabannya Kak Lili? Untuk Kak Lili? Nah, untuk Kak Lili, ya yang penting ada kopong-kopongnya. Nah, itu benar. Cenderung lebih tinggi kemungkinan dari situ. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua ya. Ada pertanyaan dari Kak Ajik. Kemarin, oh bukan ya, ini testimoni. Oke, thank you Kak Ajik. Thank you. Ini salah satu testimoni ya. Ada yang jawab. Oke, dari Kak David. Kalau awal planningnya mau scalping, tiba-tiba dilihat secara teknis lagi, dan valid, bisa naik lebih tinggi, bagusnya ganti plan atau tetap scalping? Pertanyaan yang good. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak David, menurut saya, jawaban dari saya adalah tetap scalping. Tetap scalping. Karena saya tadi share strateginya adalah untuk scalping, untuk menentukan kemungkinan yang tinggi, namun taking profitnya rendah gitu. Nah, tapi kalau tadi menggunakan swing dengan menggunakan teknik metode seperti itu juga bisa, gitu ya. Bisa banget. Nah, tapi kalau bisa direkomendasikan untuk scalping. Taking profitnya jangan jauh-jauh. Jangan kalian mau CL 1%, tapi TP-nya 10%. Nah, itu kan agak gimana ya, teman-teman ya? Agak nggak realistis gitu. Kurang realistis aja. Kalau gitu. Nah, oke, dari Kak Admin RSP. Oke, itu ya teman-teman ya, kodenya ya. Promo 43 ya. Kodenya Juli Cantik, ingat. JULICANTIK ya. Oke, oke lanjut. Besok AK apa, Ndar? Saya sih jujur HK-nya, saya sih sebenarnya udah HK sih, saya cuma lagi nunggu taking profit sekarang. Karena di ruang saham 43, udah saya share juga saham-saham yang sebenarnya udah saya suruh beli dari beberapa hari sebelumnya. Gitu ya. Nah, justru hari Jumat kemarin tuh hari kemenangan 43 ya, taking profit sampai berpersen-persen gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya lagi suka sama saham-saham yang bagi dividen untuk bulan lalu. Tapi kalau sekarang lebih suka yang pakai teknik tadi, teknik scalping. Dan lebih sering main waran kalau sekarang. Tapi saya nggak main teguk W ya, saya nggak main teguk W sama sekali. Saya teguk W cuma main sekali, saya cuan berapa ya? Pas ARB itu saya ambil hari pas mau naiknya itu saya ambil. Tuh. Terus lanjut dari Kak Farizan. Cara screening buat scalping gimana Mas? Lihat di running trade atau gimana? Terus kadang juga sering ketinggalan naik 2 atau 3%. Hasil kan ada kemungkinan buat dibanting karena mungkin target bandarnya udah tercapai. Good question, pertanyaan yang bagus. Jadi cara screening menurut saya cara screening terbaik adalah menggunakan live trade tersebut. Jadi mungkin teman-teman bisa lah gimana ya? Aku ngasih sedikit pemikirannya seperti ini. Kalau seandainya saham itu udah naik 10%, dibandingkan dengan saham yang sudah naik 1%,
tingkat resikonya lebih tinggi yang 10% atau yang 1%? Nah, monggo itu dulu dijawab. Nah, kalau menggunakan teknik metode saya, itu hanya menaikkan persentase kemungkinan untuk kita cuan. Nah, tapi dengan kalau sudah naik 10% atau naik 5%, itu adalah resiko yang harus kita tanggung juga. Jadi kayak ibaratnya strategi saya skornya 70. Nah, dikurangin sama kalau 5% berarti dikurangi 30%. Berarti kemungkinan cuannya contohnya 40%, contoh seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ukurannya adalah ya itu tadi yang saya bilang, lebih ke eee lebih ke pengalaman kita dan insting kita dan ya bagaimana, apakah sama saham yang 10% yang naik 10% dan naik 1%? Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menjawabnya, nah untuk scalping saya juga bilang, nggak ada orang jago scalping sehari, nggak mungkin ada orang jago scalping sehari. Kalau orang jago sehari kata saya, hasil profit trading-nya selama ya nggak usah jauh-jauh 1 minggu aja dengan menggunakan satu teknik gitu, dibandingkan aja gitu. Nah nah kata Kak Sadam worth it banget kalau main waran buat saya yang newbie. Oh, worth it nggak, Bang? Menurut saya waran itu tidak bagus untuk newbie. Karena kenapa? Kita aja sekarang, ARB 15%. Kalau waran tuh udah nggak ada ARB 15% lagi, Kak. Kalau seandainya benar berkehendak, kayak saham True ya. True tuh waran dari harga 200 jatuh ke harga 10. Itu berarti minusnya 90%. Nah, apakah Kakak siap ya? Apakah Kakak siap gitu kalau seandainya loss sampai 90%? Itu dulu, coba dipikirkan kembali. Nah, jadi menurut saya main saham yang saham reguler gitu. Main LQ45 kalau mau main aman. Mungkin kalau mau yang lebih kalau mau sedikit lebih tantangan, pengen cuan lebih, carilah saham-saham yang lapis 2. Jangan saham-saham yang harganya masih nggak jelas, yang masih harga di range 50 sampai harga 150. Nah, tapi kalau saham itu cenderung udah di harga 200 ke atas, habis itu sahamnya udah cenderung saya namain dengan lapis 2 kayak gitu. Ya, kan nggak bisa disandingkan ya teman-teman ya, saham apa ya, True bukan True, apa sih, Real dengan BBC kan jauh ya teman-teman ya. Kan yang satu LQ45, yang satu gorengan gitu. Nah, apalagi mainnya waran. Aduh, waran tuh ibaratnya udah kasta kasta yang bisa untung banyak, bisa juga ruginya tuh nggak main-main gitu. Dan sekalinya turun juga biasanya nggak bakal dinaikin lagi. Itu kelemahan waran. Oke, lanjut dari Kak Imam ya. Oke, jadi sebentar lagi ya teman-teman ya, dari Kak Imam. Untuk member rumus DSI akan dibagikan kira-kira kapan, Kak? Nah, itu salah satu project yang belum bisa saya kasih tahu ya, untuk kapan, tapi harusnya nanti akan ada ya, akan ada ya. Jadi ditunggu aja, mungkin kalau mau dapat akses lebih dulu dibandingkan para member yang gratis, boleh join di RSP prioritas ya, Ruang Saham 43 prioritas, boleh join. Mungkin di situ infonya akan lebih new ya. Nah, pasti ya ada speciality ya, ada sebuah perbedaan gitu. Kan nggak mungkin kita samain yang gratis dengan yang bayar. Kan kasihan juga yang nanti yang udah bayar kan. Oke, jangan lupa juga untuk masukin kode Juli Cantik kalau mau diskon ya teman-teman ya. Kalau mau diskon. Oke, lanjut dari Kak Jacob. Untuk stop loss baiknya berapa persen? Oke, untuk stop loss tadi saya bilang kalau menggunakan teknik scalping saya tadi yang menggunakan poin-poin tadi dan kalau untuk TP saran saya adalah 5%. Menurut saya itu yang worth it lah kalau menurut saya 5% untuk kondisi sekarang. Bukan karena beda kondisi beda profit ya. Cuman saya bisa asumsikan bahwa untuk bulan Juli sampai bulan untuk dari bulan Juli sampai bulan Agustus mungkin ngambil take profit 5% tuh masih idealis gitu. Nah, mungkin kalau di momen-momen lagi saham gorengan mungkin kita bisa melebarkan take profit menjadi 10% ya. Jadi jangan anggap 5% tuh kita flat 10%, tapi kita menyesuaikan kondisi juga gitu. Nah, lanjut dari Kak Dadang. Saya gak rela bilang Juli cantik, lagi ada masalah dengan yang bernama Juli. Ada-ada aja nih Kak Dadang ya. Sampai saya buat ketawa nih. Kalau Juli ganteng nanti kurang menarik. Coba Juli cantik. Nah, kan lebih menarik ya kalau Juli cantik. Nah, nenggelis gitu ya. Kata Kak Gonzales, 43 arahkan dong, kayak dulu, hajar kanan, all in rame, rame cuan bareng, cut loss bareng. Ya, mungkin ya karena ini edisi 43 akan comeback ya, akan menjadi grup yang mungkin nomor satu, nggak nomor satu juga sih, mungkin nomor satu secara kejelasan dan secara fasilitas. Nah, saya berani jamin kalau 43 itu salah satu grup yang masuk top 5 grup saham bagus secara fasilitas. Karena kami tadi sudah, karena tadi saya sudah menjelaskan
di ruang saham 43 Prioritas itu memberikan banyak sekali fasilitas. Contohnya seperti ini, channel-channel yang teratur, lalu ada bot chart, konsultasi portofolio private, analisis lengkap, dan tentu bisa baca di sini ya semua ya. Banyak sekali gratis-gratisnya gitu, fasilitas-fasilitasnya. Tuh ya. Oke. Nah, lanjut cara balas di Zoom gimana sih? Oh, beda ya. Oke, ingat teman-teman ya, kodenya tadi apa? Juli cantik ya. Kalau Juli ganteng kurang menarik, makanya namanya Juli cantik. Oke, kata Kak Oppo, besok sama apa yang bagus untuk scalping? Saya ya, ini indeks pribadi saya, oke? Jangan teman-teman jadikan acuan beli atau jadikan acuan buy and sell ya. Cuman ya saya akan lebih fokus ke saham MITI, MITI, KIN, sama satu lagi bentar saya lihat RTI, saya sudah analisa soalnya. Sama satu lagi ke KRYA. Nah, kaget kan teman-teman KRYA? Nah, itu sahamnya ya. Saya nggak rekomendasi, saya cuman indeks pribadi ya. Ingat ya, awas kalau ada yang beli itu salah-salahin saya, terus saya nggak mau terima. Ini direkam juga kan ya, jadi awas saya salah-salahin saya ya. BTW, thanks Pak Tiga sudah ngajarin saya menstimulus psikologi yang suka takut-takutan. Terima kasih Kak Gonzales. Lanjut kata Kak Cahaya ya. Oke, untuk Kak Cahaya mungkin pertanyaan panjang terakhir. Nah, untuk tahu saham yang bakal gerak di tengah sesi seperti admin 43 sering share itu gimana ya? Karena kalau untuk prediksi besok sih masih bisa analisa di malam hari. Karena di malam hari sudah dibuka broker. Sementara di tengah sesi jet tutup. Dan yang bikin saya mikir bahkan pernah sepengalaman saya mikir bahkan semalaman saya analisa lagi, namun belum ketemu penyebabnya, yaitu pernah admin share 43 saham yang bakal sesi di gerak 2, lalu sejak pagi itu saham nggak ada gerakan. Oke, nah tadi yang saya bilang itu menggunakan order book ya, menggunakan teknik order book tadi. Nah, dengan order book itu bisa diciri-cirikan gitu. Nah, kan kan order book nggak langsung naik ya. Nah, jadi saya tuh order book itu ya bisa naiknya pada sesi 2. Makanya tadi saya bilang, untuk yang sekarang-sekarang ini bagusnya buat trading itu di sekitar jam 11-an sampai ke sesi akhir, sesi 2 kayak gitu. Saya agak kurang berani trading sekarang kalau dari jam 9 sampai jam 10-an karena terlalu volatil, terlalu banyak tebak-tebakan. Oke. Oke, jadi itu ya dari Kak Cahaya ya. Jadi nggak semua saham juga bisa disamakan. Jadi setiap saham pasti memiliki karakteristik pergerakan. Nah, itu juga salah satu bahan pertimbangan dari Pak 3. Bagaimana menentukan apakah saham ini akan naik di sesi 2 atau tidak ya? Seperti itu Kak Cahaya. Semoga menjawab. Oke, kita lanjut pertanyaan-pertanyaan singkat ya. Eh, kita lanjut pertanyaan-pertanyaan singkat. Pertanyaan-pertanyaan singkat saya lihat ya. Oke, HKBBCA. Amin, saya jadi bandar BBCA, saya menjadi salah satu konsorsium yang menggoreng saham BBCA itu perlu 4 triliun. Nah, siapa tahu saya bisa dapat, saya punya 2 triliun, saya bantu bandar BBCA ya. Amin. Karena ya kata-kata adalah doa ya. Jangan meremehkan hasil dari kata-kata. Oke, oke. Karena sudah mau jam 9, oke, jadi mungkin saya akan close. Apakah ada pertanyaan tadi? Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan singkat. Oke, MITI, KRYA, dan KIN. Oke, benar ya udah. Besok kakak KRYA. Waduh, saya nggak rekomendasi ya kakak saya ya. Oke, oke. Lanjut. Bang, kalau ada webinar lagi, di mana infonya? Nah, teman-teman bisa join di grup 43 ya. Di grup 43 ketik aja ruang saham 43. Biasanya ada tuh di Telegram ya. Nah, lalu pengen tahu, tanya udah pernah rugi berapa di saham? Sedih sih kalau ditanya rugi. Saya rugi ya ratusan sih, adalah ratusan. Ratusan mah udah ada. Saya rugi paling besar tuh di saham Belvin. Saya rugi di saham apa ya? Saya lupa sahamnya. Nah, kayak itu saya lupain. Pokoknya saya lupa. Saya tuh beli di harga 218, saya cut loss di harga 50, 30% lebih lossnya. Itu saya all in lagi. Nah, salah satu kesalahan saya ya. Bisa jadikan pembelajaran, jangan all in ya. Oke. Kalau habis rugi trading, yang bisa sembuhin apa Bang? Cuan sih. Perlu vitamin C, vitamin cuan ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman. Sekian dulu presentasi dari saya. Sekian juga dari kami, dari tim 43 ya. Jadi saya ucapkan selamat malam dan terima kasih yang sudah bergabung.
Sehat-sehat selalu dan semangat besok trading. Dan satu lagi teman-teman, saya ingetin sekali lagi ya, kode Juli Cantik masih ada nih, kata admin. Terus kodenya di promo 43 dan jangan lupa absen ya teman-teman, absen dulu, absen tuh, absen buat dapat sertifikat. Absen dulu, absen, 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 absen. Oke? Absen dulu jangan kabur ya. Nah, setelah mengisi absen barulah boleh untuk live ya teman-teman ya. Oke, jadi gimana teman-teman? Kalau saya boleh tahu rating webinar saya berapa nih? 1 sampai 10. Absen di mana? Nih linknya. Saya copy paste lagi. Nih. Oke. Oke. Oke, dia bilang 100/10. Thank you. Nah, kasih kalau bisa range-nya 1 sampai 10 teman-teman. Guna untuk meningkatkan kualitas dari webinar ini ya teman-teman ya. Bintang 5. Waduh, bintang 5 berarti kalau Gojek kan bagus ya. Bintang 9. Oke, dia yang bilang berapa nih? 10 miliar. Oke, thank you. Bibi Patricia Wibowo. Kata Samsung, terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Oke. Oke, Kak minta Excel yang awal tadi. Di mana ambilnya? Ini saya private chat ya. https bit.tinyurl tinyurl.com/mm43. Ya, Kak Jacob sudah saya PC ya. Oke, ada yang bilang 10, ada yang bilang 100. Oh, thank you. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, jangan lupa absen ya teman-teman ya tadi. Oke, ada yang bilang 100, 10. Terima kasih teman-teman ya. Kalau bisa jawabnya sejujur-jujurnya aja teman-teman. Karena ini sebagai meningkatkan kualitas ya. Kalau teman-teman bilang bagus pada hasilnya nggak bagus kan sayang juga nanti 9 selanjutnya jadi nggak bagus ya. Tenang aja. Kalau saya mah orangnya open kritik. Mau kritik juga boleh. Tapi kritik yang membangun ya. Kan udah diajarin ya. Oke, file sheets-nya nih. Thank you Bang, lu keren. Thank you juga bro. Oke. Nih, ntar saya copy ya. Tadi minta link saya PC. Nih Kak Dadang, Kak Dadang lagi, Kak Jauhari. Tuh, Kak Jauhari, oke, mantap Bang, istimewa, siap, terima kasih kembali. Terima kasih juga Kak Arif, kata Kak Dedi, terima kasih Kak Dedi, kata Kak Dadang, terima kasih juga, oke. Oke, link absen ya teman-teman ya, untuk mendapatkan sertifikat, dan ini, ingat nih, mana nih, nih. Nah, nih. Tuh ya teman-teman ya, ini saya arahin sedikit. Nah ini teman-teman ya, Juli cantik ya teman-teman ya. Ayo, jangan ketinggalan ya. Ayo, Juli cantik, Juli cantik, Juli cantik. Oke, Kak Arif, file sheet-nya ini saya kasih linknya, saya private chat, ya. Nih, tonton ingat ya, nih. Juli cantik, jangan lupa. Juli cantik, Juli cantik, Juli cantik. Pakai, ayo. Ya, main kan teman-teman kan? 300.000 jadi 150.000. Ya, lumayan banget kan, cuan. Ya. Oke, file sheet. Itu tadi saya kasih link. Oh, sudah, OTW Bang. Siap, jos. Sheet bisa di-scan di file materinya. Iya. Oke, jos. Oke, terima kasih Kak Wilson, webinarnya. Terima kasih kembali. Oke. Oke, jangan lupa tonton Juli Cantik. Promosi lagi nih, Juli Cantik, Juli Cantik. Sebagai admin ya, nggak minta bayaran, cuma minta promosi aja. Kalau tertarik boleh masuk ya. Tapi kami nggak bohong lah. Kami nggak bohong. Kami nggak kayak grup-grup lain yang udah masuk ditinggalin membernya. No, kami nggak kayak begitu. Kami setia kepada member kami. Oke ya. Kalau karena kami mengedepankan prinsip kalau Anda sudah bayar, kami bikin Anda jangan sampai serugi mungkin ya. Kalau bisa Anda beli, ya Anda dapatkan juga harga yang sesuai Anda beli. Bahkan kalau bisa lebih gitu. Kami nggak pengen buat Anda rugi di sini. Thanks Bang webinarnya. Oke. Ya. Kata Kak Jacob, TKS webinarnya. Terima kasih Kak Jacob. Kata Kak Yudhistira, mantap. Terima kasih Bang. Siap, terima kasih. Oke, kata Kak Carlo, TKS Bro Yosep. Yo, thank you juga Bro Carlo. Terima kasih. Makasih ya Bang. Yoi, thank you. Oke. Thank you Kak Kamalat Reza. Yo. Oke. Ya, mantap Bang. Thank you Kak Jasman ya. Ya, ingat nih, sekali lagi nih, dah saya capek nih, Juli Cantik ya. Yuk, kodenya Juli Cantik, linknya ada di bit.ly. Nih, saya ketik aja ya, https bit.ly/promo43. Ready everyone ya. Nah ya, teman-teman ya. Oke? Nah nih. Nih, tuh. Nih, saya kasih nih. Tuh, nih, Juli Cantik. Oke. Thank you teman-teman ya yang udah join bergabung ya. Ditunggu di ruang saham prioritas, saya akan ada di sana, saya akan aktif ya. Jadi kalau mau tanya-tanya aja private konsultasi. Oke. Kalau mau Telegram saya boleh. Telegram saya itu at @yosep_krishna.
Krisna ya, kalau mau chat atau apa ya. Oke. Oke, jadi mungkin sekian dari saya undur diri, saya pamit. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Oh, sama satu lagi nih, dari Kak Imam, Bang Ges jarang kelihatan. Sekarang dia udah balik ke Indonesia guys, dia bakal aktif nih di ruang sampah 3 nih. Oke? Oke, saya duluan ya teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah kata-kata atau pengucapan atau pronunciation. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam. Dadah.